Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Tuhan berkati kita. Haleluya. Itulah. Tidak ada kata yang lain selain saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga pagi hari ini Dia menghantar kami ada di tempat ini. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan melalui gembala setempat mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tadi nama saya diperkenalkan, saya pelayanan di Jakarta. Saudara jangan berpikiran Jakarta itu kemudian ada di kota besar. Tidak. Saya di pinggir kota Jakarta, ya, di pinggiran. Mainnya di pinggir aja, nggak usah yang di tengah-tengah. Takut kehimpit sama gedung yang besar. Gitu. Jadi main di pinggir saja, sebab di pinggir-pinggir Jakarta masih banyak jiwa yang harus dilayani. Jadi kami di sana melayani, puji Tuhan. Sampai saat ini kami sudah hampir 20 tahun melayani Tuhan. Itu nggak berasa waktu itu, ya. Waktu itu berjalan dengan begitu cepat. Puji Tuhan, saudara. Saya ada seperti yang dikatakan oleh Bapak Wisnu tadi, ya, kami ada pelayanan di Siosani Solo. Kami ada acara family camp di Tawangmangu, kemudian hari ini akan berakhir. Tadi malam kami tiba di tempat ini bersama Bapak Gembala di tempat ini. Puji Tuhan, saudara, saya pagi ini sangat bersyukur dan sangat bersukacita. Tadi saya berdiri di depan, kemudian saya noleh ke belakang, kaki saya gemetar sebenarnya. Ini banyak begini, saya bingung sebenarnya. Ini, tidak biasanya terus terang. Ini yang pertama kali lihat orang banyak, saudara. Kalau menyanyi di panggung lain urusannya dengan menyampaikan firman. Saya kalau ini mimbar dipindahin, saudara bisa melihat dengkul saya berantuk-antuk. Tapi saya berdoa ini jangan dipindahin. Ya. Tadi pagi saya sebenarnya ngomong sama Bagus, Pak, kita tukar aja biar saya sore dari Bapak yang pagi lah. Saya tadi kemarin hari Jumat ada di sini, saya coba masuk di gereja gitu sama teman saya lihat ini gereja panjang amat gitu. Saya kapan punya gereja kayak begini gitu. Gereja saya hanya sebesar altar saudara ini, nggak lebih, ya, tapi Tuhannya sama, ya, Tuhan sama. Puji Tuhan, saudara, saya tidak berbicara panjang karena banyak hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka di dalam firman Tuhan pagi hari ini, di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal yang ke-22. Saya akan membaca dalam ayat yang ke-4. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikukannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Sampai di situ saja. Dalam ayat ini saya memperhatikan, menemukan bahwa ada 3 hal yang dilakukan untuk Abraham melihat yang namanya Yehova Yireh. Kalau kita baca perikop itu dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Diujinya iman percaya Abraham ini supaya Allah ingin menunjukkan kepada Abraham untuk dia melihat bahwa ada Allah yang namanya Yehova Yireh yang menyediakan segala sesuatu menjadi kebutuhan kita, memenuhi apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Oke, saya tidak berbicara lebih jauh. Mari kita lihat hal yang pertama dalam Kejadian pasalnya yang 22 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan begini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua putranya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, perhatikan, dikatakan kami kembali kepadamu. Saya membaca ayat ini kemudian saya perhatikan hal yang pertama kita lihat Abraham mempunyai dasar iman yang kuat. Satu kepercayaan yang kuat inilah yang membuat Abraham mau dan mampu melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara yakin dia mempunyai suatu dasar iman yang kuat? Dikatakan kami akan pergi ke sana. Kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, dikatakan Allah memerintahkan Abraham untuk pergi ke salah satu bukit di tanah Moria untuk memberi korban Ishak kepada Tuhan. Tapi dia yakin bahwa apa yang akan dia lakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, akan Tuhan buat sesuatu hal yang mujizat yang besar yang dapat Tuhan buat pada saat itu. Dia pergi, kemudian dikatakan kami akan kembali. Abraham tidak mengatakan kami akan pergi ke sana, pergi sembahyang, kemudian nanti aku akan kembali. Pergi dikatakan bersama anaknya, dia tidak katakan nanti aku pulang jalan sendiri kembali kepadamu. Tidak. Kami akan pergi dan kami akan kembali. Dengan kata lain, dia pergi sama Ishak, pulang nanti juga bersama-sama dengan Ishak. Satu hal yang luar biasa, karena saya yakin iman inilah yang menentukan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan, ada salah satu kejadian di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 dikatakan begini, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dikatakan pada saat itu orang buta ini berteriak, dikatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari dikatakan bahwa kita harus mempunyai pertobatan dalam hidup kita ini, bukan hanya pada hari Minggu kemudian kita datang berbakti dan minta Tuhan mengampuni segala perbuatan kita, tapi setiap hari pertobatan itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, artinya setiap saat kita harus sadar bahwa kita ini perlu pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Setiap hari. Siapa yang merasakan pada hari ini hanya membutuhkan Tuhan pada hari tertentu? Senin, Rabu, Jumat, yang lain nggak perlu. Tapi dikatakan orang buta ini memerlukan belas kasihan Tuhan. Dia memerlukan pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita sebagai orang percaya setiap hari, setiap saat, dalam keadaan apapun, kita harus memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita harus menyadari kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kecil di hadapan Tuhan. Namun Allah ingin melihat sesuatu dalam kehidupan kita, pengakuan dalam setiap kehidupan kita, bahwa perlukah kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita ini atau tidak. Dalam ayat yang ke-32 Allah bertanya kepada mereka yang kedua orang besar ini. Jangan dikatakan lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bukankah Tuhan Maha Tahu? Apakah Tuhan tidak dapat mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan daripada orang yang dikatakan kedua orang buta ini? Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pengakuan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dapat melihat dan memberi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Pada akhir, saya pernah kemarin saya bercerita kepada Pak Gembala, akhir November itu, tepatnya tanggal 18, saya ingat, nggak pernah akan saya lupa. Tuhan memberi berkat yang besar buat saya. Saya katakan berkat yang besar. Kenapa? 18 November tahun lalu, akhir tahun kemarin, saya kena stroke. Ya, karena stroke. Orang pasti pikir, karena stroke itu berkat besar, gimana ceritanya? Itu berkat buat saya. Kenapa? Kemudian saya ketika bangun pagi, saya nggak bisa ngomong, mau ngomong nggak bisa. Bangun pagi mau sembahyang nggak bisa. Akhirnya proses kemudian saya harus ke rumah sakit. Di rumah sakit divonis bapak kena stroke ringan, tapi nggak bisa ngomong, benar-benar nggak bisa ngomong. Bapak Wisnu tahu, saya nggak bisa ngomong. Nah, saudara, saya ingin memberikan satu kesaksian yang luar biasa. Saya harapkan orangnya datang kemarin, dia ada di Tawamangun. Ya. Kejadian begini. Ada majelis gereja di Susani. Dia itu kerja di Bandung. Nah, kejadian saya tanggal 18, hari Selasa. Dia diundang ikut acara di Ancol. Ada acara kantor, acara KKR, dia ikut dari hari Minggu sampai hari Senin. Nah, hari Senin malam, saudara, dia mau istirahat. Dia katakan begini sama saya, HP
HP saya sudah saya setting dan tidak pernah diganti. Setiap jam 5 pagi itu alarmnya bunyi. Jam 5 pagi itu tandanya dia harus bangun dan berdoa. Dia berdoa. Nah, hari Senin malam karena acaranya itu sudah selesai, dia istirahat. Alarm itu bunyi jam 2 pagi. Tidak ada yang ganti, tidak ada yang berubah. Dia tahu itu Tuhan yang berubah. Jam 2 pagi dia bangun, dia lihat, kok ini HP alarmnya bunyi jam 2 pagi. Dia mau tidur nggak bisa. Kemudian Tuhan berbicara sama dia, berdoa. Dia berdoa. Dia nggak tahu kenapa Tuhan harus suruh dia harus berdoa. Kemudian dia berdoa. Dia katakan begini, saya rasakan benar-benar roh Tuhan ada. Ya, dia berdoa. Kemudian dalam doanya Tuhan bilang begini sama dia, kamu berdoa buat Bapak Pendeta, berdoa buat Bapak Pendeta Nuh. Dia bingung, kok Tuhan bilang harus berdoa buat saya. Kemudian dia tanya, Tuhan, nggak ada perintah yang lain? Memang saya sama dia agak sangat akrab baik. Dia katakan, Tuhan, nggak ada perintah lain yang disuruh doain. Kau Tuhan suruh berdoa saya buat Bapak Pendeta Nuh, ngapain? Tuhan bilang enggak, berdoa. Dia berdoa begitu. Dia berdoa pagi dengan kata lain, sudah jam 2 dini hari Selasa, 4:30 itu saya kena suruh. Dia waktu dia dengar, dia kaget. Setelah saya keluar rumah sakit, baru dia cerita. Saya masuk hari Selasa, saya bilang begini, Tuhan, saya tidak mau lama-lama rumah sakit. Rumah sakit itu tidak ada yang gratis, kecuali punya sendiri. 5 hari Tuhan taruh di situ. Masuk Selasa, hari Sabtu saya keluar. Saya bilang saya harus masuk gereja hari Minggu. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya, masih mau bisa ngomong, nggak bisa ngomong, lancar ngomong, apa nggak lancar ngomong. Saya harus masuk kebaktian hari Minggu pagi. Tuhan kasih izinkan saya keluar hari Minggu, hari Sabtu. Hari Minggu saya kebaktian di tempat saya, selesai saya kembali ke rumah. Saya tidak kembali ke pusat. Saudara lihat bagaimana cara Tuhan yang begitu baik. Tuhan atur sedemikian rupa untuk kita dapat melihat sesuatu yang besar. Dokter saraf yang melayan saya, dia katakan, orang yang masuk di sini paling tidak 2 minggu baru pulang. Tapi saya tidak tahu. Bapak Sabtu ini pulang, boleh saya izinkan, kondisi Bapak mulai membaik. Tuhan itu dia mengerti, dan kadang-kadang dia membawa kita untuk melihat sesuatu yang besar dengan cara Tuhan yang di luar akal pikiran kita manusia. Kalau Tuhan ingin menunjukkan dia sebagai Yehovah Yireh kepada Abraham, kenapa tidak Abraham harus berjalan 3 hari lamanya naik ke atas gunung mempersembahkan Ishak? Kenapa tidak harus keluar? Abraham sudah diserahkan saja Ishak itu di samping rumah dia, atau di belakang rumah dia, atau di halaman rumah dia. Apakah Tuhan tidak sanggup mengadakan apa yang menjadi keperluannya untuk menyediakan domba pengganti daripada Ishak? Tidak. Tapi Allah ingin menguji sesuatu sampai ke dalam hati saudara. Apakah kita benar-benar mempunyai dasar iman yang kuat, yang buktinya harus kita nyatakan dalam kehidupan kita? Dan langkah pertama ini Abraham telah lakukan. Dia berlangkah untuk pergi ke atas bukit itu. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba itu, anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pergumulan iman Abraham sudah dia memasuki langkah yang kedua. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Dia sudah tahu apa yang harus dia perbuat. Ketika pertanyaan itu datang kepada dia, saya bisa rasakan betapa sakitnya hati Abraham. Tapi dia tetap mempunyai keyakinan. Nanti Allah akan menyediakan. Kadang-kala kita mempunyai dasar iman yang kuat, tapi tidak hanya sampai di situ. Satu saat Tuhan akan menguji lebih dalam lagi, apakah benar-benar dalam pergumulan itu kita bisa keluar menjadi seorang pemenang bagi nama Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja pasal 17, saya baca di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, "Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tikbe Gilead kepada Allah, Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pada saat masa kekeringan, Tuhan memerintahkan Elia pergi ke sungai Kerit. Saya coba mencari peta dan coba melihat sungai Kerit itu kayak apa sih. Ternyata sungai Kerit itu tidak sebesar Bengawan Solo. Enggak. Sungai Kerit itu bukan sungai yang besar. Dia hanyalah potongan anak sungai yang berhenti pada satu titik kecil. Tuhan taruh di situ. Nanti Tuhan yang pelihara. Kalau saudara baca dengan baik-baik, karena rencana Tuhan itu aneh, tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Tetapi Tuhan lihat ketaatan kita, pergumulan kita ini, mau tidak kita melewati sesuatu yang berat yang kita lalui. Sampai pada akhirnya dalam ayat yang selanjutnya Tuhan berkata, "Pergilah." Ketika sungai itu menjadi kering, Tuhan bilang, "Pergi ke sana, Pak. Di sana aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara dia." Tuhan ini aneh ya. Kenapa tidak disediakan konglomerat itu? Firman Tuhan saudara baca, Tuhan tidak menyediakan seorang janda kaya, enggak. Saudara tidak baca di situ Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarepta menyediakan seorang konglomerat untuk pelihara dia, enggak. Seorang janda yang dikatakan dia mengumpulkan kayu bakar, bawa pulang, kemudian akan mengolah tepung segenggam,
minyak dia sedikit, kemudian dia makan, selesai itu dia akan tunggu mati, udah nggak ada lagi. Tuhan kirim ke sana buat apa? Tuhan ingin membuktikan dan memperlihatkan bahwa ada yang namanya Yehova Yireh itu dapat menunjukkan, mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Allah itu luar biasa. Kalau saudara pakai pikiran saudara, pikiran kita untuk mengerti apa yang keluar biasanya Allah, susah, tidak masuk pikiran kita. Saya keluar rumah sakit hari Sabtu, saya ingat benar. Kemudian hari Rabu, minggu berikutnya hari Rabu, saya nggak bisa lupa. Hari Rabu itu tengah malam jam 11 malam, habis makan malam. Saya karena tidak bisa makan banyak-banyak, tidak boleh makan macam-macam. Saudara, semenjak sakit itu hari Sabtu saya keluar, di rumah saya makan biskuit Mari Rega atau biskuit Malkis sama minum teh dicelup setiap malam. Hari Rabu malam itu dada saya sakit. Saya kalau ingat itu kadang suka gataran. Dada saya sakit hari Rabu malam. Saya berhenti, kemudian saya katakan pada istri saya, ini saya sakit mah barangkali. Ya. Istri saya mencari obat mah dari Roma, Polis Lain, kemudian apa segala macam, Milan, Tahagazi, semua obat asalkan namanya obat mah, nggak hilang. Ya. Pagi-pagi kemudian saya berdoa. Tuhan, ini sakit apa sih? Pagi-pagi dia hilang. Besok malamnya dia sakit lagi. Sakitnya itu malam, tiap malam. Sakitnya di ulu hati, sakit banget. Dan selama 1 minggu itu, sakit itu datang selama sebanyak 7 kali. Dan setiap sakit, saya ke rumah sakit. OGD, karena sakitnya tidak tertahankan, sakitnya ditambah. Di UGD cuma disuntik, kasih infusan, sakitnya hilang, pulang, 1 juta hilang, bayar UGD. Hanya segitu aja, infus, suntik, 1 juta. 7 kali saya pulang. Hari terakhir dokternya bilang begini, Pak, ini saya curiga, ini Bapak bukan sakit mah. Itu hari Jumat. Nanti besok hari Sabtu Bapak datang ke sini, periksa. Dan tidak akan disuntik atau dikasih infusan. Bapak USG. Saya pikir ini USG orang hamil kali. Dicek. Hari Sabtu sakit itu datang, muncul. Sakitnya sakit banget. Sudah saya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit saya sudah gak tahan sakitnya, sakit banget. Saya tanya sama suster, USG kapan buka? Oh dokter nanti datang jam 11. Saya sudah dari jam 8 di situ, udah berapa? Di rumah sakit itu ada dua ruangan USG. Saya lihat ruangan yang satu orang udah bolak-balik keluar. Saya sudah katakan, saya khusus itu ruangan USG kamu Anda bilang tidak ada dokternya. Yang itu orang sudah bolak-balik keluar. Gampang, itu untuk ibu hamil. Bapak bukan di situ. Bapak nanti ruangan yang satu. Dokternya belum datang. Saya tunggu dokter. Sambil menahan sakit begitu dokter datang, saya masuk. Dia periksa. Saya baru tahu orang periksa USG seperti itu, diposokin jalan di perutnya. Saya bilang jangan ada janin gitu, jangan sampai dia dapat. Ini perkara yang luar biasa. Kemudian dia periksa, itu kan harus ditekan di perut, ditekan. Waktu dia tekan, waduh sakitnya minta ampun. Saya kalau untuk saya hamba Tuhan,
kalau tidak ini kaki melayang. Dia tanya, sakit Pak? Saya udah bisa ngomong, sebab udah nggak bisa ngomong karena sakitnya mendalam, sangat sakit loh. Saya lihat di layar monitor ada titik hitam sebesar jempol. Saya tanya dia, dok itu apa? Dia nggak bisa. Nanti aja hasilnya bapak bawa ke internet. Nanti dokter internet yang bacakan hasilnya. Pendek cerita selesai, sudah saya ke internet. Di internet dikasih hasil daripada USG. Saya karena nggak tahan sakit, saya dipakai kursi roda bawa ke internet. Di internet itu sakitnya makin menjadi. Saya dibawa ke dokternya itu, saya kayaknya bukan anak Tuhan lagi, bukan anak Tuhan. Saya sampai saya begitu istri saya dulu, ditanya, Bapak kenapa? Saya jelasin ini saya sakit. Udah tidur aja, berbaring nanti saya periksa. Hasilnya mana? Dia lihat. Begitu dia lihat, ini ada dua ibu Ika ini dokter. Dia ngomongnya begini, wah ini bahaya ini. Aduh, saya di sebelah lagi berbaring, ada apa? Ini ada bahaya yang mana? Ini nggak bisa, ini harus operasi ini. Dan saya udah tahu kali nggak usah ngomong. Gitu. Ini pasti sakit banget. Ya saya bilang, yang rasa saya bukan dulu gitu. Dokter ngomongnya, saya dengarnya iman saya seperti mencium. Saya bilang, ini Tuhan saya lebih besar dari dia yakin. Sakit ya Pak? Saya nggak ngomong lagi, sebab itu memang itu sakit banget. Ini batu empedu sudah menekan ke bawah dan ini sangat sakit. Dalam hati saya bisa ngomong, gue udah tahu, gue ngerasain gitu. Gue usah ngomong lah. Tidak ada sesuatu kata-kata yang sedikit memberi semangat. Diponis, Bapak harus operasi ya. Saya bilang, lu punya duit gak? Operasi. Dikira operasi itu kayak belek perut babi, terlepas segala macam. Saya bilang ya, dia periksa. Begitu dia periksa, dia tekan segala macam tempat. Ya tekan sana, tekan sini, sakit. Aduh, saya bilang ini jangan sampai saya menjawab dengan bahasa tubuh ini dokter bisa pingsan. Bilang, sakit loh. Wah iya, ini pasti sakit. Udah. Dikasih tahu ibu saya. Ibu, saya katakan dia, dok ada obat pereda sakit nggak? Tidak ada. Untuk yang satu ini, Bapak jangan main-main, harus operasi. Iya. Saya kasih obat hanya untuk 3 hari. Selesai itu, Bapak datang kemari, ketemu dokter bedah dan konsultasi kapan harus operasi. Atau hari ini saja. Saya enggak. Saya kasih waktu 3 hari. Kenapa? Saya perlu bicara sama keluarga. Oke. Dikasih obat 3 hari. Saya bilang misalnya, udah cepat-cepat keluar lah. Saya capek dengan omongan dokter itu, gak ada yang memuatkan. Keluar. Saya harus beli obat. Saya tunggu di apotek karena dikasih kursi roda. Saya dulu. Sambil tunggu obat, istri saya iseng. Dia jalan pergi ke administrasi. Dia tanya di rumah sakit, kalau operasi yang dulu berapa duit? Dokternya bilang 35 juta. Ya hitung-hitung sama segala macamnya 45 lah. Itu 4 hari di situ baru bisa keluar. Istri saya balik, dia tanya saya, obatnya sudah? Oh sudah, dari tadi dipanggil, cuma saya tidak bisa jalan karena saya kursi roda. Saya lihat mukanya jalan muram, kayak susah banget. Saya bilang, ada apa ini? Dia kayaknya mukanya sedih banget. Udah, dikembali ambil obat, kemudian dia kata, ayo kita pulang. Pulang di mobil, saya nggak tahu mobil sendiri. Di mobil dia naik. Di mobil dia baru nangis. Gitu. Dampak dan dia bertanya kepada administrasi,
Di mobil itu dia nangis. Saya tanya, kamu kenapa? Dia bilang, kamu itu harus operasi. Saya bilang begini, yang bilang operasi itu siapa? Kamu dengar kata dokter, kamu harus operasi. Saya bilang iya. Terus kamu menangis kenapa? Tadi saya ke administrasi, saya tanya, biaya operasi itu berapa duit? Begitu dia ngomongin, saya ketawa. Nah, terus dia bilang apa? Itu biaya operasinya aja 35 juta. Plus ongkos yang ada dalam, pokoknya total bisa habis 45 juta. 2 minggu lalu kita habis bayar rumah sakit itu 35 juta. Kalau minggu ini lagi kita harus operasi 35 juta, kita harus ambil uang dari mana? Saya cuma ketawa. Lu tidak begini. Kok kamu ketawa? Saya bilang begini, yang mau operasi itu siapa? Ya kamu. Dokter bilang harus operasi. Saya bilang dokter, Tuhan bilang enggak. Kok kamu tahu? Saya ambil waktu 3 hari, saya pulang di rumah. Hari itu saya jaga makan, jadi hanya makan biskuit itu. Dampak dari sakit empedu itu, saudara, saya cekukan, kata bahasa sendiri, cekukan yang gitu. Orang paling kalau cekukan itu cuma 2 menit, 5 menit paling lama. Saya 2 hari, saudara bisa bayangkan, 2 hari cekukan. Saudara bisa sembahyang nggak? Saya coba, tengah malam saya bangun, saya coba nyanyi, jangan ada pembagian. Saya coba sembahyang nggak bisa. Cukupkan dulu. Saya berdoa, tengah malam saya bangun, saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma minta saja, cekukan ini hilang. Saya berdoa dalam hati, nggak bisa ngomong sebab cekukan ini harus hilang. Saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa memuji Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Begitu saya ambil, cekukan itu hilang. Begitu hilang, saya coba ngomong banyak-banyak, saya baca Alkitab, cekukan itu. Saya berhenti, saya menangis, saya berdoa sama Tuhan, minta terima kasih sama Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu hal yang besar buat saya. Cekukan itu hilang. Saudara pikir itu hal yang mudah? Enggak. Tuhan kasih satu tantangan yang baik. Saya lupa, saya harus berdoa buat empedu saya. Besok malam saya berdoa. Saya bangun jam 1:30. Ketika saya lapar, saya ingin makan biskuit. Pas bikin biskuit yang kedua, saya tidak bisa makan. Saya menangis. Kemudian saya bilang begini, Tuhan, ini harus berapa lama untuk saya tanggung hal seperti ini? Saya berdoa. Di saat saya berdoa, saya rasakan kuasa roh Tuhan turun. Kemudian saya rasakan Tuhan itu ada. Saya bilang begini, Tuhan, bisa minta satu hal enggak? Saya berdoa. Sudah tahu, ada satu suara yang terdengar di kuping saya, jelas seperti orang berbicara. Dia tanya, mau minta apa? Saya dengar suara itu, saya buka mata. Saya pikir istri saya ngomong, nggak tahunya dia sudah tertidur. Saya pikir itu suara Tuhan. Saya berdoa. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan saat itu, tentang roh Tuhan ada dan kemudian kuasa Tuhan ada, dan saya tahu Tuhan ada saat itu. Saya bilang, Tuhan, saya mau sembuh. Suara itu datang, kemudian dia berkata, kamu sudah sembuh.
yang mau operasi saya sendiri. Saya kaget dulu. Saya berkata, siapa yang ngomong? Istri saya masih tertidur. Saya kaget. Karena begitu saya tahu itu Tuhan yang berbicara, saya berdoa dan tidak tahu sampai. Kemudian saya begitu amin, saya sadar jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya bangun, saya tekan perut saya sekuat-kuatnya, dari segala sisi sakitnya itu tidak ada, hilang. Dan saya tahu Tuhan itu luar biasa. Saya kemudian ingat ada pujian yang mengatakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kemudian di saat kita percaya dan berdoa, mujizat itu masih ada. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian saya bertanya, apa iya Tuhan sembuhkan saya? Bukan saya meragukan Tuhan. Yang saya ragukan kepercayaan orang lain. Ketika saya menceritakan hal itu, saya kembali ke dokter di rumah sakit. Saya bilang, Pak, saya mau USG. Dasarnya apa? Saya bilang, perut saya sakit. Dia periksa. Dokter itu yang USG saya dikenal. Bapak yang sakit dulu sudah operasi? Saya bilang sudah. Diperiksa. Begitu dilihat enggak ada, dia bilang, Bapak operasi di mana? Saya bilang, ada bapak saya yang operasi. Bapaknya dokter, lebih dari dokter. Itu dia bilang, bapak dukun, udah lebih dari dokter. Sebab dia begitu periksa, dia bilang saya sudah operasi. Tidak ada bekas dan tanda itu. Dan apa yang dia periksa kemarin itu tidak terlihat, terdeteksi dengan USG. Hasilnya saya simpan, saya bawa pulang, saya katakan kepada istri saya, Tuhan telah memberikan pembuktian satu nyata hal yang besar, bahwa Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan saya. Kadang-kadang sesuatu yang tidak terpikirkan, saya berdoa begini, Tuhan kenapa tidak Tuhan sembuhkan waktu 7 kali saya masuk rumah sakit karena rasa sakit? Iya kan? Kenapa tidak waktu itu? Kalau Tuhan sembuhkan waktu saya merasakan sakit, saya pasti tidak akan tahu penyebab sakit itu apa. Ya. Kemudian kalau saya bersaksi kepada orang kata, oh saya juga Tuhan sakit, saya berdoa ya. Tapi Tuhan bawa kepada satu hal titik di mana kita tidak berdaya, kemudian ditunjukkan di penyebab sakitnya itu ini. Tapi saya ingin membuktikan satu mujizat yang besar supaya kamu tahu. Dan benar-benar Tuhan itu menyatakan hal yang besar. Saya berpikir, kemudian kenapa Tuhan tidak membawa Elia kepada seorang yang dapat memelihara dia, yang mempunyai fasilitas dan kekayaan yang banyak? Tuhan ingin membuat mujizat di tempat itu oleh janda itu, sehingga ketika dia membuat sesuatu untuk Elia, mengutamakan Tuhan, Matius mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Janda ini yang melihat mujizat Tuhan. Ketika dia melihat mujizat Tuhan, betapa Allah kita itu Allah yang besar. Apa yang dia miliki itu tidak pernah habis, tidak pernah habis sampai masa kekeringan berlalu. Tuhan bukan hanya memelihara kehidupan kita, Dia akan menyertai hidup kita sampai kepada akhir zaman. Apa yang akan kita hadapi? Yang terakhir dikatakan Kejadian pasal yang ke-22 dikatakan, ayat yang ke-9 dia berkata, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu
Disuruh nyalakan Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah mengetahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kalau Abraham tidak mau naik ke atas bukit berjalan 3 hari menyerahkan Ishak hanya di tempat yang diinginkan Abraham, Tuhan tidak menyediakan korban pengganti. Saya yakin tidak ada domba pengganti itu. Abraham akan kehilangan Ishak. Tapi karena dia punya dasar iman yang kuat, dalam pergumulan iman dia dapat bertahan, dan dia katakan pada bagian ketiga dia mempunyai tindakan iman. Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Saya pikir-pikir, Tuhan taruh domba di atas, siapa yang bawa? Apa ada peternak domba yang kemudian dia bawa ke atas, kemudian dikembali tertinggal 1 ekor di atas? Tidak mungkin. Atau domba ini dari buruan domba yang dibawa kemudian dia nyasar naik ke atas sendiri? Tidak mungkin. Pasti Tuhan yang menaruh. Abraham ditunjukkan kepada Tuhan untuk melihat Yehova Yireh itu nyata hingga pada saat ini. Sekarang apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita? Saya terlalu yakin ketika kita berpegang dengan iman yang teguh, kita tetap bertahan, kita tetap berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka segala keperluan dan kebutuhan kita akan disediakan oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk memberi mereka makan. Itu bukan untuk 100-200 orang, jutaan orang Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mereka makan. Untuk berbuat sesuatu yang besar, mujizat yang besar, Tuhan tidak memerlukan peternak burung puyuh yang banyak. Enggak. Tuhan tidak perlu mengumpulkan peternak burung puyuh pada saat itu untuk memberi makan bangsa Israel. Enggak. Buat apa? Tuhan dapat mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bangsa Israel setiap pagi memungut mana untuk mereka makan. Itu jutaan orang yang makan. Tuhan tidak memerlukan tepung terigu yang banyak. Enggak. Tuhan tidak memerlukan pabrik roti yang banyak untuk memberi makan. Enggak. Tuhan dapat mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin bagi kita bagi manusia mungkin. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini adalah mungkin banyak hal yang kita hadapi, tantangan iman kita yang sedang diuji oleh Tuhan. Yakinlah pada saat ini kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyatakan dalam setiap pribadi kita masing-masing, selama kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Di family camp di Solo di tahun lalu, temanya iman yang super. Dibahas oleh Bapak Gembala, dikatakan bahwa bukan iman kita yang super, tapi kita beriman kepada Allah yang super, yang luar biasa.
Yang Tuhan ingin bentuk adalah kualitas iman kita. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, mujizat Tuhan yang besar, yang Tuhan uji kualitas iman kita. Kalau kualitas itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan takaran Tuhan, dengan ukuran Tuhan, dengan standarnya Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang super dalam diri kita. Sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu melalui pengalaman yang saya katakan Tuhan itu baik dan Dia mengerti. Ketika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab. Kadang-kadang Dia membawa kita kepada satu titik yang benar-benar kita tidak bisa berdaya, tidak berdaya sama sekali, tidak tahu mau berbuat apa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bisa, dibawa kepada satu titik yang lain, kita tidak bisa berdaya. Beliau ini saya katakan luar biasa. Alkitab saudara setebal apa sih? Coba saudara ukuran kita, saudara paling segini. Kalau saudara ke toko spare part, itu buku spare part owner wheel kendaraan itu tebal ini 2 kali Alkitab saudara. Itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir beliau tahu. Kalau orang tanya mau beli ini nomor berapa, yang ini dia sudah tahu di mana tempatnya, di apa. Nah kalau spare part sebentar ini bukunya di apa, dia mengerti. Apatah lagi yang kita. Saya kadang kalau ada ayat yang susah saya cek tadi pagi, saya masih nanya, Pak ini dapat di mana? Oh di situ, ayatnya di sini. Pintaran dia daripada betul. Karena sudah ada sesuatu ayat yang terselip yang tidak teringat, saya sudah tanya, Pak kalau ini tambah dari mana? Oh ini tahu di ayat itu. Jadi kalau CCA jangan sampai diikut, kalau diikut yang lain lewat. Gitu. Ya, dia ini satu hal yang luar biasa. Karena itu buku spare part di toko dia. Kalau saudara menangkap kesaksian dia dari pegawai yang biasa yang disuruh orang, sekarang Tuhan percayakan dia untuk mempunyai pegawai yang disuruh oleh dia. Satu hal yang luar biasa yang dari hal pikiran dia tidak mungkin buat dia. Punya istri jasa SMP mau apa dia di Jakarta ini, mau apa? Tidak mungkin buat dia, tapi mungkin buat Tuhan. Ya. Karena kalau kita menganggap dia nggak usah pakai. Tapi ketika Tuhan menggunakan hidup kita, kita menyerahkan sama Tuhan. Tuhan pakai hidup kita dari yang biasa saja, yang tidak dipakai dipandang orang, akan dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saya percaya biarlah Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini saya akan musik naik ke atas, singer yang kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi yang menjadi pergumulan iman kita, tapi saya percaya Tuhan itu ada sampai saat pagi hari. Mujizat itu